pernah suka aku dengan orang yang nggak sholat tuh. Hati kan, dia pernah suka. Kalau suka rusak lah iman gue tuh. Dia pernah suka dengan orang main judi. Yang mungkar lah. Udah. Dia suka dengan orang pacaran. Sehingga kita yang ngaji pun kalau ditanya orang berapa lama kau pacaran dulu sebelum mau, nggak ada, dijodohkan. Dia bilang pacar, walaupun iya wajib dusta. Itu heran ya, berapa lama kau pacaran dulu heran sebelum nikah, nggak ada pacaran tapi dijodohkan ya. Udah ngerti nih. Kita sudah niat supaya digolongkan orang yang peduli dengan agama. Karena yang masuk surga itu orang yang peduli dengan agama. Kalau nggak peduli dengan agama, nggak ada masuk surga. Kapan boleh tahu sah atau tidaknya ya? Nah, gitu kan. Jadi cukup. Jadi gunanya kita ngaji ini untuk menghadapi orang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sah dan terkadang haram salam yang kedua. Dan apabila ada sertanya terdahulu yang membatalkan sembahyang seperti hadas dan sa pada menyapu muza ya, berniat iqamah dan mendapat orang yang bertelanjang akan kain penutup aurat dan keluar waktu Jumat, karena bahwasanya salam yang kedua itu, dan jika tiada ia suku daripada sembahyang, tetapi adalah ia jumlah daripada yang mengikut akan dia. Salam yang kedua itu. Dan sunat pula berniat keluar daripada sembahyang dengan salam yang pertama. Kita kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, niatnya ada sana niat itu kita keluar daripada sembahyang gitu ya. Keluar daripada hilaf pada wajibnya. Ada yang mengatakan wajib itu. Nah, itulah masalah salam. Jangan ditanya orang salam sama siapa. Salam tuh salam sama muslimin muslimat sebelah kanan, malaikat ya, keluar dari sembahyang. Salam pertama itu. Tapi ini yang tak diketahui ini, kalau si imam dia niatnya salam kedua lah baru keluar sembahyang, nah itu tadi bahayanya ya. Jadi kita mungkin sebagai makmum tunggu salam yang kedua kita salam. Itu yang paling bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita salam. Karena pasti sudah keluar dari salam, dari sembahyang dia kan. Ngerti Pak Nabi? Belum. Ini menjaga-jaga diri sebenarnya. Kalau salam pertama itu imam belum keluar dari sembahyang, dia belum niat keluar. Kita masih sembahyang kan, kita keluar luar nah. Kan ya kan? Salam pertama kita keluar, jangan. Biarkan imam selesai salam yang kedua. Udah mulai agak tenang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil niat keluar dari sembahyang. Kalau kita niat duluan keluar, kalau imamnya belum, tapi ini nggak diketahui sah, memang itu sah ya. Nah, si imam ini terkadang haram. Kalau dia tidak niatkan keluar sana, nah itulah tentang masalah salam. Itulah makanya kata Nabi, tolak kamulah jadi imam. Walau dibayar dengan dinar sekalipun. Berat tau jadi imam nih. Tapi kalau kita cerita gitu, ngada-ngada aja. Baca kata Zulkarnain itu berkali Islam ini, banyak peraturan. Memang gitu kok. Jadi, ada pula yang melebihi paham ilmunya itu. Bisa mana ya? Di daerah itu kan tak ada pula yang paham tentang ilmu tersebut. Nah itulah makanya payahnya. Gimana? Masuk kita gitu. Ya iyalah, mesti kita ada, mesti tampil kita. Itu mungkin disebutkan dalam kitab tasawuf, perhiasan laki-laki itu dua, berilmu sama pemurah. Kalau nanti di kampung itu tak ada, bisa pas pada payah, berdosa semua kampung itu. Bisa ada yang tahu ini. Biar masalah tauhid, masalah fikih, masalah tasawuf. Masalah tauhid bisa melepaskan hujah orang. Nah, ada bisa satu orang di kampung itu, kalau nggak berdosa sekampung. Ini banyak nggak tahu lah udara Banjar. Sekarang orang pun nggak open kali mas sholat ini ya. Ini pun
cerita Zulkarnain tadi ada kawan yang mau datang ini. Sekalian aja bagus lah malam datang sekalian ngaji. Ngaji ya, nantilah malam depan aja lagi cuma benci kalau dengar ngaji itu ya sana. Tak apa gitu, mau ini. Makin banyak bala ini. Hadis-hadis saya itu masa orang ngaji nggak kabar ya. Banyak ulama-ulama ditangkap, disiksa, bala lah, marah Allah Ta'ala ya. Sudah. Jadi mesti ada itu. Termasuk hukum perhaid, mesti ada di kampung ketika hukum perhaid. Kalau nggak ada, berdosa sekampung. Orang baru kira itu. Mesti ada ngaji Al-Quran, nggak ada, berdosa sekampung tuh sama orang baru kira itu. Jadi tempat kalian itu mesti ada yang satu ya. Kok nggak ada pulang kalau bilang mau jarang ada kok ada. Kalau tempat kami ada, kampung kami ada. Oh ya, di Tanjung Pura sana. Usahanya pada pindah ke Medan semua ya. Sholat, ya udah pakai sarung sarung aja. Celana panjang tuh nggak pakai. Rata-rata semua nggak ada. Itulah dia. Dari imam sampai imam. Nah, kembali kepada kita yang hadir semua. Pegangan kita mesti ada ya. Kita ini ngaji untuk apa sih sebenarnya? Untuk supaya digolongkan Allah Ta'ala orang yang peduli dengan agama. Itu tadi bicara kalau nggak peduli dengan agama itu. Pokoknya aku sebar yang setengah salah entah itu kan gitu kan. Jangan. Kita ini harapan kita supaya kita digolongkan Allah Ta'ala orang peduli dengan agama. Tanda peduli dengan agama sibuk. Tadi saya pernah tegur najir masjid, satu masjid, Pak semalam kok pergi deh. Ada yang tinggal sebelum kita aja, Pak. Padahal memang nggak sah. Waktu sebaik suara saya taruh kakinya, nggak kayak gini. Pindahlah. Minggu depan. Orang nggak peduli kan? Jarang yang peduli itu, lantas itu. Siapa imamnya lantak. Jadi kalau ditantang orang macam tadi yang Hasan bilang itu, orang jalan apa orang majelis tabligh itu, apilah sana. Nggak boleh sholat hampir masjid tidak ke masjid, haram hukumnya. Tapi pasal 3 Krakatau sana, semayanglah situ. Kalau dia berani jam sampai akhir, saya pun jam sampai akhir, nggak sah sama situ. Walau sebelah masjid semayang di rumah aja. Dia kasih tahu rahasianya apa, belakangan aja. Kalau dia desak baru bilang ya kan. Ada pasal 3 Krakatau itu Masjid Mubarak Ahmad Dihakanian. Sholat sini pun tak sah. Bisa ada kasih tahunya itu. Bisa kita gencar juga nyelamatkan. Itulah dakwah dari sana. Kau tinggal di mana? Di mana kalau sholat? Masjid Mubarak hanya situ kau sholat. Gak sah itu. Ada nggak satu karena masjidnya? Ada nggak satu karena imamnya? Ada nggak satu itikat orang itu kan? Ahmad Dihakanian kan kafir. Kita secara kita menyelamatkan umat ini, masuklah golongan menolong agama Allah Ta'ala. Kenapa kita tolong? Karena kalau kita tolong agama Allah Ta'ala pasti tolong kita. Nah, pasti itu. Itu rahasia-rahasianya. Itu kita nggak open. Udah biar aja lah, jangan. Paham gue ini? Yang tidak saya ngomong itikat dia orang masjidnya kan kayak mana maksudnya? Dia mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, ada lagi Nabi setelah Dihakanian tuh. Jadi apa hukum itu murtad. Sembelihannya pun nggak halal sama kita. Jualan banyak tuh di dekat-dekat Masjid Al-Mubarak, nggak sah itu. Kalau makan ayam goreng nggak sah. Kenapa potong orang kafir, orang Islam kan? Ini kacaunya kita kalau nggak kita perhatikan. Kita enak aja makan ayam kan. Beli di mana sih? Siapa yang motong? Mau tahu lah. Kalau nggak mau tahu berarti kita nggak termasuk golongan orang yang peduli agama. Nah, cepat apa anaknya? Kan ngaji ini kan kayak gitu-gitu kan terus naik tingkat kan, naik kan terus ya naik. Nah, jangan saya hati-hati ya. Jadi kalau kita nggak peduli nanti, memang fitnahnya banyak besar kali sama kita ini. Satu majelis pernikahan. Jadi sebelum akad nikah, si perempuan ini laki-laki dipanggil ke depan. Lalu saya mau ngapain? Khatam Quran dulu. Dia dapat laki-laki semua. Khatam Quran ya. Perempuan yang mau dinikahkan tadi khatam Quran dulu.
keluar saya. Kalau dilarang payah, ngelawan semua ya. Keluar dakwah. Kalau kita situ kena dakwah. Tunjukkan gak suka itu dari perbuatan. Itu kata Nabi, kalau bisa cegah yang mungkar itu dengan tangan. Nggak bisa dengan lisan, dengan lidah, nggak bisa juga hati. Jangan pernah senang kita dengan itu. Nah, payah. Entah apa-apa kayak orang tuh gitu ya kan. Izin Ustaz. Kalau dengan hati bagaimana caranya? Jangan pernah suka aku dengan orang yang nggak sholat tuh. Hati kan, jangan pernah suka. Kalau suka rusak lah iman gue tuh. Jangan pernah suka dengan orang main judi. Yang mungkar itu lah. Udah. Jangan suka dengan orang pacaran. Sehingga kita yang ngaji pun kalau ditanya orang berapa lama kau pacaran dulu sebelum mau, nggak ada, dijodohkan. Jadi bilang pacar, walaupun iya wajib dusta. Itu heran ya. Berapa lama kau pacaran dulu heran sebelum nikah? Nggak ada pacaran tapi dijodohkan ya. Udah ngerti nih. Kita sudah niat supaya digolongkan orang yang peduli dengan agama. Karena yang masuk surga itu orang yang peduli dengan agama. Kalau orang nggak peduli dengan agama, nggak ada masuk surga kok. Kapan boleh tahu sah atau tidaknya ya? Nah, gitu san. Jadi cukup. Jadi gunanya kita ngaji ini untuk menghadapi orang-orang yang kayak gitu. Termasuk orang majlis tabligh itu, yang langsung aja KO aja, gak usah banyak cakap, bertengkar aja yang banyak. Ngikut enggak juga dia apa gunanya? Rugi. Itu ada seorang sahabat gitu, ada orang bertanya sama dia, kalau aku terangkan sebab kau pokoknya taat kau nih. Nanti udah pikirlah kau salah. Janji dulu kok, bukan enak-enak aja. Ya kan? Sampai dari sungai hujan-hujan kau kemarin hujan, kau obrol aja ilmu nih, enggak. Mahal kok. Orang enaknya nanya, dah dipakai tidak alam nggak tahu. Betul sampaikan udah makasih deh kan. Ada nggak bilang terima kasih bener kan? Salah kah? Itulah orang tuh habis pada habis kita. Dia ngaji sana tuh Pak Zulkarnain. Ustadznya siapa? Mampus lah udah. Ada. Udah ngerti kok ya? Jangan. Yang penting paham ya, ngerti ya, Eri ya. Hati-hati. Yang lalu tuh jangan bikin lagi, habis. Kalau ada orang ngaji susah, orang yang taat, bawalah. Nggak bayar gratis loh. Kalau sakit ya gratis. Perlu kau bilang masih biar saya yang bayar sama dia ya, nggak apa-apa. Kan ibadah itu kan. Tapi kalau enggak, saya udah berulang-ulang jumpai orang kayak gitu. Sampai ke rumah, ini mengobati istrinya, ada yang mengobati adiknya, ada yang teman-teman. Udah juta-juta dari duit ini kita. Itulah tingkah manusia ini. Kalau udah berobat ke sana kemarin, dokter spesialis nggak baik, cari ustadz lah. Ustadz belakangan ya, udah jumpa ustadz pun nanti dah minta putih. Makasih ustadz ya. Sembuh, telah kasih 50.000 ya kan. Makasih ustadz ya. Nggak sembuh, itulah share itu. Katanya gurunya itu hebat kali, tak ada apa-apa yang berubah nih. Ya, jadi pengajar itu jangan. Karena yang ngobati, yang berdoa dan yang didoakan masih sama. Yang berdoa memang ahli berdoa, yang didoakan ahli menerima doa, baru pas dia. Yakin dia. Nah. Maka alhamdulillah kalau kawan-kawan yang ngaji ini mau sakit apapun yang katanya nggak ada, baiklah terus sembuh. Kenapa? Saya udah minta sama Allah Ta'ala duluan. Ya Allah, janganlah kau datang orang ke rumahku ini kalau dia sakit yang belum kau tentukan sembuh. Kalau memang sudah kau tentukan sembuh, datanglah. Saya yakin jadi obati, wallah alam. Taunya pulang buka awak, benci belanda macam ini, gitu kan. Kalau dokter kan ada pakai ini, ya kan ada suntik. Ini kan nggak ada, baca-baca ya, tahap apa dibacanya kan. Dia nggak yakin nggak nyambung. Udah paham ya? Nah. Rukun yang ke-13, tertib antara segala rukun yang telah tersebut itu, yakni beriring
beriring-iringan segala rukun seperti telah disebutkan oleh pada membilangkan dia. Dan sahnya telah diketahuilah daripada yang telah tersebut dahulu bahwa saya tertib adalah ia daripada setengah daripada segala rukun jua, tiada pada sekaliannya ya. Kenapa? Karena bahwa saya niat wajib menceritakan dia takbiratul ihram, maka tiada tertib antara keduanya. Dan lagi niat dan takbiratul ihram dan membaca Fatihah wajib keadaannya ketiganya. Itu dalam qiyam, di dalam waktu kita berdiri. Atau gantinya, maka tiada tertib antaranya dan tasahud wajib keadaannya di dalam duduk. Dan demikian lagi lah selama yang salam yang pertama, maka tiada tertib antara keduanya. Maka nyatalah daripada yang demikian itu bahwa tertib itu wajib ya pada yang lain daripada yang tersebut itu. Jadi kalau tersalah banyak kali terjadikan tahap apa dari berdiri langsung sujud, kan nggak tertib kan? Apa halnya? Bagi lagi berdiri, rukuk lah dulu, ya kan? Ini nggak rukuk dia, ada orang gitu? Ada. Kalau lupa kunut banyak ya kan? Masih mau cepat aja. Nah, banyak yang dipikirkan. Dari berdiri langsung sujud. Wajib tertib. Bermula membilang tertib itu rukun, yaitu daripada bab taklif. Jika ada rukun itu pada makna juz'u dan atas jalan hakikat. Jika ada ia daripada makna fardu, maka dari kena ini telah disahkanlah di dalam tangkih bahwasanya tertib itu syarat bukan rukun. Adapun tertib antara segala sunat di dalam sembahyang, maka yaitu syarat pada menjadikan dia bilangan seperti iftitah, kemudian maka na'uzu ya, dan tasawuf awal, kemudian maka selawat dan keadaan surat, kemudian pada Fatihah dan keadaan doa pada akhir sembahyang, kemudian daripada tasawuf dan selawat. Dan karena jika dibawakan segala sunat yang tersebut itu atas menyalahi tertibnya, saya tiadalah ia kebilangan. Dan tersebut di dalam raudah, dan asalnya bahwasanya mawalat dalam sembahyang itu rukun. Mau betul-betul kita salat ini ya, orang situ kuncinya semua. Dan tertib dalam tangkih bahwasanya ia syarat, yaitulah yang masyhur. Maka mawalat itu yaitu tiada melanjutkan rukun yang pendek dan tiada melanjutkan pasal apabila memberi salam dengan lupanya ya, bukan tempatnya. Dan tidak lanjutlah fi'il pasal atau tidak lalu satu rukun apabila sa'lah ya pada niat ya sa' dia. Jika tiada seperti demikian itu, niscaya wajiblah memulai sembahyangnya, ulang baliklah. Itu makanya kalau mau satu pelan-pelan aja berdiri betul-betul dulu ya. Memang sudah siap mau sembahyang, macam kita ngaji inilah ya. Pun kadang-kadang ngaji udah bolak-balik dibilang pun nggak paham ya. Ngaji kita ya, artinya gini, saya ngasih kode udah ngaji ya, bilang sama diri masing-masing ngaji, jangan kemana-mana. Kita ngaji sekarang ya, sama diri sendiri masing-masing. Sholat itu kadang-kadang nggak kita ajak sholat diri kita, itu bagaimana melalak kemana-mana itu. Masih mau cepat aja. Salih pada zuhri apa rakaatin, alaitan Allahu Akbar, masuklah semuanya kan. Kereta pun masuk. Apa kita kerjailah, masuk semua. Orang nggak kita ajak sama yang diri kita. Coba sebelumnya jangan tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, astagfirullahaladzim. Ya, kalau bisa baca qul a'udzu birabbin nas lagi, karena takut kita waswasi Hanas ya. Dia tuh ganggu orang sembahyang, si Anas ini. Udah baru usali gitu.
udah akhirnya dia langsung berdiri. Yang parah belum sempat berdiri dah takbir ada, nggak sah. Sahadat dulu. Kenapa sahadat? Karena nggak tahu hidayah, terkadang udah keluar apa ini Islam juga nggak tahu, nggak Islam ya kan? Kok bisa? Ya bisa lah. Menukarkan satu hukum, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang haram, bisa berubah semua itu. Murtad jadinya dia kan. Nah, maka sahadat dulu. Udah sahadat baru kita istighfar minta ampun sama Allah Ta'ala ya. Nah, penyerahan diri. Nah, baru kita usali ya. Ya kan? Allahu Akbar. Ada niatnya dalam hati, bukan langsung Allahu Akbar. Jangan. Ada puji Allah Ta'ala dalam hati. Gak usah diucapkan ya. Ya jangan diucapkan ya. Alhamdulillah. Bicara semuanya, kurniamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku kenikmatan di dalam sholat ini. Dapatkan pula aku manfaat dari sholat yang aku kerjakan ini. Ini sehat ini orang ini. Dia udah minta sama Allah Ta'ala ya. Dah. Kalau nggak paham tanya, kalau nggak ngerti tanya ya. Jangan diam aja. Pertama kita sahadat dulu, istighfar, udah istighfar baru usali. Allahu Akbar. Ada niat puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ya Allah, berikanlah aku kenikmatan sholat ini, jadikan pula manfaat sholat ini padaku. Itulah terapi paling luar biasa sholat ini. Selesai baca Fatihah, selesai baca sani, Allahu Akbar, ruku'. Sempurnakan ruku'nya dulu. Baru baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi kan. Sami Allahu liman hamidah. Sempurnakan berdirinya dulu. Itu tertib sholat itu. Baru baca Rabbana lakal hamdu. Jadi kalau kita ngaji juga, tapi sholat itu bukan makin lama, makin cepat. Jangan. Kalau sudah ngaji semakin lama, makin lambat itu ngaji, nggak bisa cepat itu. Orang ikut hati itu kan. Allahu Akbar, sempurna dulu rukunya. Baru Subhanallah azim wa bihamdihi. Allahu liman hamidah, berdiri betul dulu. Baru baca Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar, sempurna dulu sujudnya. Baru baca Subhanallah wa bihamdihi. Itu hadir pula maknanya lagi. Itu kan kayak kita yang lalu. Sujud pertama itu memuji Tuhan, subhanallah, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, maksudnya Engkau yang Allah yang maha tinggi. Sujud kedua itu makna sujud syukur juga itu. Sujud syukur ketika kita minta pada sujud yang pertama, itu kaji kita yang lalu. Maka sujud 2 kali. Baru Allah. Nanti kita rasakan sendiri. Buktikan kaji dia, rasakan sendiri. Macam mana enaknya. Sudah? Nah, udah. Kalau belum tanya ya. Jadi inti-inti saripati pada ngaji udah saya sampaikan. Tergantung pada jemaahnya masing-masing. Kalau nggak ngerti, nggak mau nanya. Tanyakan lah ya kan. Masuk iklan ya. Salah satu contoh. Dia pun agak tersentat. Ada ibu-ibu. Anaknya luar biasa bandalnya. Jadi melebihi anak-anak biasa lah ya, luar biasa bandelnya. Kemudian mesti diikuti. Kalau nggak naik kereta tuh, dia duduk di depan, pegang ini, digigit tangan mak ini. Kalau nggak dipegang sesuatu digoyang, kan bahaya kali, saking bandel itu. Nah, sampai situ aja tetap luar biasa bandelnya. Tadi ngaji. Jadi habis ngaji kan bahasa zikir kita biasa ya. Isi zikir kau tuh. Anak ikut ngaji tuh. Apa dibawa tadi itu? Isi zikir kau tuh. Si ibu bawa apa ke psikiater lah yang digeru'yah lah. Nggak ada kalimat ayat-ayat ru'yah itu lebih tinggi daripada la ilaha illallah. Itulah yang kita kerjakan itu. Entah sadar atau tak sadar, kalian tiap ngaji saya ru'yah lah nih semua. Nggak ada lebih tinggi daripada la ilaha illallah ya. Udah? Nah, isi kau doa kau tuh. Rupanya kalau saya bilang gitu, zikir aja. La ilaha, nangis, mengalir matanya. Saya biar aja. Nah, tadi jumpa, alhamdulillah jauh kali berubahnya gitu. Setelah disikirkan, dimasukkannya ru'yah tadi, diminta sama Allah Ta'ala, la ilaha illallah, hadirkan maknanya, hanya Engkau yang bisa merubahkan anakku ini supaya jangan bandel. Langsung dapat. Tahu kok kenapa kau dapat? Ya kenapa? Karena hati kau ikut. Mana bukti hati kau ikut? Karena mata kau keluar, betul kan? Kita sebagai taubat karena terlalu aja, nggak ada apa-apanya, mata pun selalu aja. Pengen taubat padahal. Air mata nggak keluar,
Itulah salah satu tanda yang kata Imam Ghazali, hati keras itu nggak mau, tak basah mata dari air mata. Ini apa yang dilakukan ini setelah kelar. Saya sampaikan aja rahasia-rahasianya ya. Tanda hati kita itu ketobat Allah Ta'ala, air mata kita keluar. Tak keluar berarti hati kita keras. Nah, timbulkan pertanyaan. Izin Ustaz, bagaimana melembutkan hati itu? Nah, gitu ya. Nah, itu loh bagus, tanyalah. Kalau kau nggak tanya, saya di situ aja udah. Itu pertanyaan saya dulu itu. Nggak keluar dari mata itu. Ngadu sama Allah Ta'ala. Kalau lagi sujud, minta ampun sama Allah Ta'ala, tenang aja dia. Dia kalau misalnya kita zahirkan ruh kita itu, keluar daripada, kalaupun ngerokok, pasang ngerokok dia. Sujud aku sudah minta, nggak mau tahu aku tuh. Itu gitu. Jangan nggak dosa. Allah Ta'ala minta ampun. Ya Allah, ampunlah dosa macam mana lah aku nanti ini gini. Ya. Udah. Nah. Kita ngadu, ya Allah tengoklah nafsu yang jahat ini. Open hanya kalau bisa mengeluhkannya ini. Nah, nanti kalau kita bikin gitu, insya Allah terserah ke Allah Ta'ala semuanya datanglah itu. Udah hari. Udah. Saya contoh ada kawan saya ngaji lebih keras dari itu lagi dah. Dia ngadu. Itu bukan cerita-cerita ya dalam masalah agama. Apa? Aku susah kali kurasa mengamalkan kajian apa? Nggak mau keluar dari mataku. Harus tobat sekalipun. Oh gitu. Nah. Saya bawa dia ke tarekat Naksabandi. Nanti harus zikir. Habis ngaji zikir, macam mana kita zikir itu kan? Kau jangan zikir, kau saya ikut zikir. Istighfar kau saya. Kau bisa zikir ya. Dia rame lah baca. La ilaha illallah. Itu kan mengaum suara itu. Masuk ke telinga masing-masing ya. Masuk ke dada. Dia enggak. Astagfirullahaladzim. Baru sekali ini. Tumpah air matanya. Paham nih ya? Kalau paham alhamdulillah, enggak paham enggak bertanya, tahankanlah dah. Nah, baru terbuka itu yang paham ya. Heri. Tanya lagi, nggak usah diam aja. Nah, enggak kau mau bertanya dah lah, biar aja saya ngalah lah. Saya yang bertanya, saya yang jawab ya kan. Tenang aja ya kan. Kalau nggak mau keluar juga air mata tuh nggak ada sama Allah Ta'ala. Makanya kita, ini saya sampaikan ya semua itu. Karena semua yang kita alami semua jawabannya ada. Kadang-kadang nggak mau nanya, saya nyari-nyari. Apalah nih masalahnya? Saya pernah nyari. Ada anak gadis, umurnya belum lanjut kali ya, belum 30 nah ya. Tapi udah gelisah dia. Gelisahnya apa? Melihat banyaknya anak gadis sekarang, ya kan? Survei secara 1:20. Ya dia tak perlu pada 30 udah cemas-cemas dia itu dah, ya kan? Nah, untungnya dia mau nanya, itu lain nanya. Gimana kau saya bilang? Orangnya cantik. Kalau kau tuh nengok enggak lah. Kalau kata Syekh Hasan apa sih? Bening. Udah. Tapi Ustaz, kasihan juga Wak. Macam mana korbannya? Dan saya bilang, kau kalau ada lihat orang, langsung minta sama Allah Ta'ala. Kalau ini memang jodohku ya jadikanlah dan mudah berikan kemudahan. Terus saya bilang kan, ini apa? Bayangan aja pun nggak ada Ustaz. Bayangan pun nggak ada ya. Sedih juga dengarkan. Macam mana mau bilang orang bayangan pun nggak ada? Bayangannya itulah kau minta sama Allah Ta'ala. Bayangan itu kau minta. Bayangan pun nggak ada. Itu ada sama Allah Ta'ala. Itu maka apa yang terjadi sama kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Dari mana ada keterangan? Dari Al-Quran lah. Manazil karantan. Itu mungkin perlu kita alih tafsir. Perlu pakai mazhab. Kalau nggak bisa lah. Sok-sok bahasa Arab aja. Udah usarnya mantap. Terjemahlah Quran. Tak kemana-mana pengennya itu ya. Jadi apapun sesuatu yang terjadi sama kita, kembalikan kepada Allah Ta'ala. Apakah itu resah gelisah? Paham gini? Resah gelisah aja cukup lah ya. Kan nggak usah ditambah. Resah gelisah, susah, payah. Udahlah segala habis itu ya. Pedas habis ya kan. Itu siapa yang jadikan? Ya Allah, kau yang menjadikan itu. Buanglah di hatiku.
Kenapa tersiksa ku karenanya? Gitu caranya. Nah, kan udah agama nih kan? Bagi yang paham, nggak apa-apa, semua juga tenang aja. Saya ulang lagi, apapun terjadi sama diri kita, susah, gelisah, dan seterusnya, kembalikan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kau yang menjadikan resah gelisah ini. Buanglah di hatiku, tersiksa ku karenanya. Kan tersisa kita ya, kalau resah gelisah. Yang mana gak enak-enak itu, balikkan sama Allah Ta'ala. Sakit hati, itu nyiksa diri kita juga itu. Dibuat tetangga segala macam, saudara segala macam, sakit hati, balikkan sama Allah Ta'ala. Sakit kali, pedih kali kurasa hati gue, ya Allah. Cabutlah, biar tenang. Makanya aman kita. Kalau kita tahu dalam kitab tasawuf, barang siapa berhadap kepada kesukaran atau parah lah dia. Parah kali kalau udah parkir mobil pun nggak bisa, sakit hati apa kan? Itu apa pikir kan? Nggak bisa tidur tuh kan? Asam lambung lah itu. Biarkan aja gitu. Udah ditentukan Tuhan, udah emang kita biar aja lah kan. Tempat ngamalkan sabar. Apa kita sehari pegang tuh ya? Ladang amal ya dia. Tuh kalau kalian dengar wali kutub gitu ngomongnya. Ladang amal. Betul, bukan salah itu, udah betul itu. Biarkan aja. Kapan lagi kita dapat mengamalkan sabar kalau nggak disakiti orang? Jadi Allah meningkatkan kita sebenarnya. Makanya Allah tuh memang benar-benar maha pengasih, maha penyayang. Kita nggak suka, banyak protes, jangan. Udah, sewaktu saya nyampaikan ada yang payah tuh, tapi payah itu. Ada lagi dalam hati gini, tapi kalau saya 7 orang ya, mana bisa terikuti Ustaz? Dia bisa lah, siapa bilang enggak? Nabi manusia juga, yang disampaikan Nabi yang mampu kita kan? Kita nggak mau ya, salah siapa? Udah, nah cuman begitu pun udah, kalau udah tinggi ngaji sama suami istri, hati-hati berdoa pun mesti ada sepakat. Mesti ada sepakat. Kalau nggak sepakat, malaikat bingung. Pak Nabi nanya dalam hati, kenapa bingung? Tapi dalam hati aja, udah nggak apa-apa lah. Suami bangun tengah malam, ya Allah tambah ada lagi ya kan? Mau nambah satu lagi. Datang si istri, doanya gitu juga. Ya, janganlah berpaling suamiku kepada perempuan yang lain. Yang bingung siapa? Malaikat kan? Yang mana bukan kalian ini? Supaya kau sebelumnya kau minta luan nih Rena nih. Kalau kami pengen nggak bisa udah. Baru rencana, udah keperang habis-habisan. Kalau kau, nah. Sudah. Nah, masuk kepada inti nih. Dia memang dikasih diayun lagi anaknya. Orang Melayu kan diayun-ayun murena kan. Diayun, ayun. Intinya gini maksudnya. Orang ini satu keluarga tuh 4 orang. Mama, anaknya 3, janda. Kalau payah kali kalian doa ini, saya bilang, keroyokan doanya, dengan sama doanya, jangan pisah lain-lain ya saya bilang, sama doanya, itu rahasianya. Kalau mau cepat makbul, salah satu caranya, doanya sama 4-4. Apa kau mau? Apa ajar kau sama Allah Ta'ala? Kalau kau sekarang berdoa, apa kau minta sama Allah Ta'ala? Saya bilang, sama anak yang paling kecil, laki-laki. Main bisi-bisi pula, rumah tuh kan. Gak apa-apa kok, rumah kan, rumah. Dengar kalian kan? Mama yang dengar, yang lain dengar. Sama kalian minta rumah, tempat-tempatnya. Kenapa sana? Ekstrim kali gitu. Udah saya buktikan ini. Ada orang, anaknya banyak. Anaknya rajin ngaji, semuanya rajin ngaji. Satu saat dia datang, ada yang mau saya tanya, Pak, apa itu? Ini yang mengganjal kami, saya lah terutama, pedih kali. Apa? Orang tua saya nggak sholat. Itulah pedih kali orang tua. Keroyok rame-rame, saya bilang. Satu, mesti sepakat ini semuanya. Mama kau dan adik-adik kau sepakat minta ya Allah bukakan hati orang tua aku nih, supaya bisa dia sholat. Sentak.
Ini saya tanya sama klien sekarang nih. Kalau kayak gitu babel apa enggak itu? Kliennya punya. Kalau orangnya minta yang lain. Yang satu minta rumah, yang satu minta supaya dapat bapak baru, satu minta kacau itu. Yang mana sih kau maunya kan gitu kan? Serentak sama. Udah Dian. Jangan pernah anggap sepele mas ilmu ini. Kalau nggak sepele, sepele juga nggak dapat kita. Keroyok rame-rame. Dian berapa naik? 2. Berarti 4 orang lain kan? Sama mintanya. Ini logikanya lah kalau orang sekarang bilang logikanya. 4 sama minta rumah. Kalau satu orang juga payah juga itu. Suami aja payah juga, istri pun payah juga ya kan. Ya kalau bagus, kalau enggak 4 berdoanya ya. Udah tanya aku jangan gitu, enggak saya tanya aja. Saya sama siapa yang share rame-rame itu tanya, nggak mau nanya beda. Harus ada jawabannya. Ini Ustaz, kalau sampai harus begitunya. Tapi kita doa maunya doa mohon kabul kan. Kalau rame-rame kan kabul kan. Nggak percaya kita buktikan pun bisa ini kaji ini memang jelas nyata bisa dibuktikan. Kita nggak tahu makanan apa disajikan untuk karena malam kita nggak tahu kan. Nah kita minta sekarang rame-rame untuk malam Sabtu depan. Kita buktikan coba. Tapi sepakat gitu ya. Nah, ini, tapi sebenarnya dibuktikan. Kajian jelas nyata bisa dibuktikan. Kita nggak tahu malamnya apa disajikan ya kan. Entah ada makanan atau tidak, walau alam nggak tahu. Ya. Nah, kita minta untuk malam Sabtu depan. Tapi sepakat sama kita mintanya. Asal mau apa? Makanannya malam Sabtu depan. Payah nanya orang lain ini. Bang Sofi apa? Enggak, dia nggak usah tengok dia. Biar bukan urusan dia, itu urusan Allah Ta'ala kok. Itu kan seharian dia. Enggak lah Allah Ta'ala. Jadi kan sama-sama minta sama Tuhan. Bukan kita suruh dia minta, enggak. Malam Sabtu depan habis ngaji kita makanannya mau apa san? Bukan minta untuk karena sama Allah Ta'ala. Serentak bikin naik mintanya. Nah kita buktikan kayak gini. Betul apa tidak? Ya. Kau aman gimana? Diam juga, sama juga kau ya? Sama adik abang sama. Lama kali juga. Aduh, ajar lah kalau kayak gini. Karena ada kepingin kita masing-masing, gue gak mau cakap. Kalau salah dibetulkan, kalau betul alhamdulillah lah. Saya contohkan tadi itu, yang bapak yang nggak sholat itu, kena rame-rame, sholat sekarang. Ha. Itu bukti nyata, udah saya praktekkan itu. Sama semua klien kita. Mama, kau, adik kau suruh sholat. Hanya satu aja permintaan klien, ya Allah bukakan hati orang tua aku, beda sholat. Sama. Nah, kita dengarkan ini, yakin enggak? Nah, udah. Nah, saya contohkan tadi, orang kita makan yang benar, orang Melayu makanan, pokoknya. Malam Sabtu depan, mau makanan apa, San? Nggak, kita itu buktikannya, membuktikan kaji ini, betul apa tidak? Kabul apa tidak? Nggak ada. Nah, kalau sepakat kita nggak usah ada makan apa-apa lagi, ya kan? Dah. Siap ngaji udah pulang. Jangan ada minta kok. Obat terus nggak berhajat, ya udah. Orang ini ibadah dalam dalam Hah? maksudnya Bang Jolo jadi tanya pasti makbul dia. Enggak. Nggak, saya buat adon Pak, yang pengen orang jadi mabulkan. Ini enak nih, ada pernah enak nih. Dia satu bilangnya, kepengen orang gak usah dikabulkan, minta Allah Ta'ala. Kita berapa orang? Siapa yang menang? Kalah lah dia Pak. Kalah. Iya, udah Kau bilang udah tentu, udah pasti tentu. udah pasti tentu lah, ini kan minta pada Allah Ta'ala, bukan tuan rumah. Bukan tuan rumah. Kita tes. Ya inilah kita buktikan, saya bilang. Kita buktikan. Apa Nasi goreng minta. Nah, Depan nasi goreng. kau masih orang yang lain belum tahu. Kalau sepakat sama kita minta. Ya, sepakat. Nah, karena diam aja Ustaz, kadang muka cala. Kita dua aja udah lain-lain. Yang lain kita dua udah lain. Kau nasi goreng, saya mau soto. Nasi soto. Kan dua beda kan. Semuanya kita mintanya serentak gitu. Sama semua. Patut siasan dia orang adik wilayah kan gitu.
Yang di sini ada lagi Pak, yang bambu. Yang bambu. Oh, kok Enak. ada lah. CIP kan ada. Banyak lagi yang lain. Enak, Pak. Tuhan kali dia ngedas apa. Mujang enak. Ya, terserah lah siapa punya dia. Orang jago-jago masak semua yang hadir. Cara kita kamu. Padahal mujar doa sama engkau tuh. Jangan dikabulkan mintaan orang lain. Dari sepakat doa sepakat pun payah kan dijatuhkan klinik. Salah. Itu yang lihat saya sekarang. Nah, ini mau doa sama-sama yuk. Payah kan jatuhkannya. Konon pula yang lain. Udah gagal kalau itu semuanya. Heri, nanti kau pulang kan jangan mari lembah aja orang jualan nasi goreng kok. Kau usah nunggu malam Sabtu. Nah, udah gak apa-apa ya. Kenapa San? Saya dulu pun ngaji sama guru, Bang Almarhum itu dulu gitu. Yang seniornya bilang sama saya, so ngaji ini nggak ada seluruh-seluruh. Apapun kata guru tuh ilmu semua itu. Pas dia bilang, makanya saya dia renungi apa kata guru tuh. Ini nampaknya kalau cerita ya ketawa-ketawa saya. Enggak, ilmu semua. Kapan kau terasa ya nanti Allah tuh saya nggak ada? Betul, udah nggak terbayang lah dia nyeritakan dengan ketawanya gini. Ya, ini rahasia agama itu gitu. Itu San. Ngerti gak San? Kesepakatan doa yang bersama kan beda. Itu mungkin ada muncullah doa tarbiyah itu. Labbaik Allahumma labbaik kan sama doa semua itu. Labbaik kala syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Doa sama. Labbaik Allahumma labbaik labbaik kala syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, jadi selain itu kan saya sudah contohkan tadi kan. Mintanya sepakat tentang orang tua supaya sholat orang tuanya. Baru namanya orang tua antara orang tua ya kan. Udah lihat tingkah kali sholat bagus lagi. Dia suruhnya anaknya sholat, dia enggak. Nah, dia amalkan orang tua anak beranak, sholat. Sudah hari. Enggak, kau nggak nanya. Ini orang ini yang ada anak 3 anak 2 sama pakai dasi Dian 2 orang aja jadi 4 orang. Ada kawan sama-sama berdoa. Bisa satukan doa itu sama. Kau sama siapa? Teman saya loh, Ustaz. Berdua aja kalian itu ya, dua-dua anak itu kan. Teman saya ada ikut juga, Ustaz. Nah, 2 lagi ikut kan, mama kau sama ayah kau. Mak, aku mau kawin mak, ya aku mau kawin, aku memerlukan dana 50 juta. Tolong doakan ya. Gitu. Nggak mau ngaminkan aja, itu kata Nabi, ada seorang sahabat juga minta tolong doa mas Nabi ya Rasulullah, doakan aku begini. Doa kau lah berdoa kata Nabi. Engkau lah Rasulullah, kau kan doa kau mabul. Memang betul, tapi aku nggak tahu apa yang kau mau. Kata Nabi, kalau berdoa biar ku aminkan. Nah, mana yang betul? Nah, kita yang berdoa. Berdoa kau minta lah, biar ku aminkan. Kata. Kalau Nabi yang berdoa nanti kita nggak suka. Ya Allah jadikanlah si fulan miskin ya. Dekat sama engkau ya Allah miskin aja deh. Jangan ada apa-apa deh. Suka gitu doa. Itu doa Nabi minta miskin nggak ada yang ngamalkannya tuh. Nabi aja ya Allah jadikanlah orang miskin, jadikanlah keberkahan dengan orang-orang miskin. Gitu. Nggak suka itu dengarnya ya kan. Makanya kita Nabi kalau berdoa mintalah kau. Aku ngaminkan. Lebih enak itu kali kan. Kalau Nabi kau suruh doakan nanti menyalahi kan nggak cocok kau rasa. Ya Allah tundahlah dulu syairi biar amal kita tahun lagi ya biar sama-sama Zulkarnain.
Mana nih? Ini. Ketahui olehmu bahwasanya rukun sembahyang itu ya terbagi atas 3 bahagi, itu ya. Pertama rukun qalbi, yang takluk ya pada hati, yaitu niat. Kedua rukun qauli, yaitu yang takluk ya pada perkataan, qauli perkataan kita ya, yaitu takbiratul ihram dan baca Al-Fatihah dan tasawuf akhir dan selawat atas Nabi SAW. Kemudian ya maka salam yang pertama ya. Jadi rukun kaulinya berapa? 5 ya. Takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, tasawuf akhir, selawat, salam. Yang pertama. Ketiga rukun fi'li. Rukun fi'li rukun perbuatan, yaitu takluk ya pada perbuatan, yaitu qiyam, berdiri betul, dan ruku', dan i'tidal, dan 2 sujud, dan duduk antara 2 sujud, dan duduk akan tasawuf akhir. Itu rukun 13 itu. Jangan sampai kita orang Islam tanya rukun 13 nggak tahu. Nah, lebih dalam lagi, rukun 13 masing-masing ada syaratnya semua ini. Nggak gitu aja. Jadi kalau rukun 13 saya pun nggak tahu, kau tanya sama orang majlis tabir dari itu. Sebelum kau bawa guru kau kemari, kau tanya dulu. Kalau nggak usah bawa kemari ya kan. Rukun 13 tahu apa nggak? Belum syaratnya lagi. Syaratnya 7, syarat takbiratul ihram 18, syarat Fatihah 10. Mesti tahu kita semuanya itu. Kalau nggak ada syarat berarti tidak hasil masrut. Udah, itulah senjata kau hari. Kalau ada orang coba-coba mau kau, lengkap apa ya ilmunya udah. Apalagi orang itu majlis tabligh. Saya kalau orang itu yang kau aja San. Saya nggak nyalahkan kalian, cuman kalau gajah jalan ya nggak salah. Jalan gajah jangan diikut. Nah itu aja. Pendeknya kan. Gajah jalan nggak salah kan. Jalan gajah jangan diikut. Nah, bantar lah coba. Kalau bisa. Gajah jalan nggak salah kan. Jalan gajah dari diikut. Kalau diikut jalan gajah cuma kita tangan. Nah, begitulah ya. Sama yang Hasan bilang tadi. Kenapa majlis tabligh sana kemari dakwah sana kemari kan? Modalnya mana kata Nabi, sampaikan walau sepotong ayat. Itu modalnya. Padahal dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan ahlimu dari neraka. Itu tentang nih Quran sama hadis. Mungkin perang nih Nabi SAW ya enggak? Sama tujuannya semua. Sampaikan walau sepotong ayat. Betul itu sama siapa? Sama diri kau sendiri kok. Nah mana-mana dulu. Sampaikan walau sepotong ayat. Karena Al-Quran bilang gitu ya, selamatkan dirimu dan ahlimu daripada genang. Ada perintah, ada perintah. Kalau ada spidol, tulis di mobil Shibuya spidol. Selamatkan dirimu dan ahlimu daripada api neraka. Ya kan coba apa ya? Siapa buat antum ya ada? Iya bilang ya. Nyampaikan ayat Quran, dah nggak baik-baik cakap. Termasuk kita yang hadir semua. Apakah sudah selamat awak, keluarga awak, ahli? Tanggung besar ini para masar nanti ya. Di sini ya kita baik-baikan ini. Nanti para masar sering tuntut menuntut orang tua sama anak, saudara, kawan, jiran. Ya alhamdulillah si Mujar nih. Taunya aku dia ngaji tepat tak pernah diajaknya. Malam satu pergi dia keluar ngaji. Tak pernah diajaknya. Padahal ya Allah kalau diajak mau aku kata. Nah, timpakan kesalahanku sama dia. Kenapa? Gitu sampai ada parahnya. Istri pun gitu sama suami. Kalau mau dikasih taunya banyak aku ikut ya Allah kata si istri. Gak diajarkannya. Timpakan kesalahanku sama dia. Saling tuntut. Nah, suami pun sama istri.
Di sini baik-baik kali kita ini. Apalagi guru, udahlah habis. Ini lah guru kami. Kalau mau diajarin ini, bang, saya pedas-pedas sama kalian saya sampaikan. Untuk menyelamatkan diri susah. Kalau kayak gini, kan saya bilang sekasar, keras-keras kan. Memang mesti gitu. Kalau kalian itu saya nanti. Bukan enak nih. Anak-anak pun gitu. Makanya ada orang yang taat kali alim kali pun dia. Akhirnya masuk neraka sama anaknya. Karena anaknya bandel kali, semua nggak dikerjakan. Kang orang tua kau mana sih? Kata malaikat. Itulah yang mau dibawa ke surga itu. Oh iya Pak, betul kan? Iya. Jadi dia nggak di masjid dia kerja sembahyang ibadah orang tua. Dia nggak pernah diajak aku. Ada masuklah kalian dua-dua ke neraka. Nah, gara-gara anak. Sakit kali kan? Nah, makanya sebenarnya ajari anak agama. Bandel juga anak itu asah parang. Untuk apa ya? Kan Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail itu. Untuk apa itu menyembelih leher kau lah, biar tahu. Tangkap polisi awak gara-gara itu. Itu yang nyuruh. Karena Nabi bilang anak 10 tahun kalau nggak mau sholat disuruh nggak mau pukul. Berarti pukulan ada pertala kan? Arah perintah ada. Jadi kalau umur 25 sembelih. Jadi ada yang bertanya saya gitu, gimana Ustaz? Istri udah balik dibilang, tapi dia nggak, kan udah lepas saya kan katanya. Hah? Udah saya suruh sholat, nggak mau juga. Suka ada yang lain masalah agama, kan udah lepas saya gitu. Nggak dituntut lagi maksudnya. Siapa bilang saya bilang? Tuntut lah. Yang nggak dituntut kalau lepas kan dia nggak masalah nggak udah talak satu ya. Gitu lah baru nggak pakai juga. Dibuang-buang sayang ya kan. Buang itu cuma nanti kawin lagi modalnya mana ini? Tak apa-apa pikirin. Kenal. Untung lah istri aku udah kuceri, kata yang satu. Dulu parah, kan isi parah banyak ya. Ada ini sampai silakan aja kita dulu ya. Sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.